Cerita rakyat Dukuh Patok. Alkisah di suatu desa di kaki Gunung Telomoyo, hidup dua orang laki-laki yang masing-masing dikaruniai tubuh yang cacat. Seorang buta dan seorang lagi lumpuh. Hari-hari dilalui mereka dengan penuh keikhlasan. Meskipun mereka cacat, namun tidak mengurangi upaya mereka untuk mandiri. Keduanya bekerja pada Tuan Karsa sebagai perawat kuda. Tuan Karsa yang kaya raya memiliki 5 ekor kuda. Kuda-kuda itu harus dimandikan di sungai dan diberi makan dengan cukup agar kuat dan sehat, karena setiap hari harus menarik pedati yang membawa Tuan Karsa menjual hasil bumi ke kota. Keduanya begitu rukun, saling bahu-membahu tanpa ada rasa iri. Semua yang mereka lakukan berdasarkan rasa saling membutuhkan dan kasih sayang. Selesai bekerja, mereka pulang menuju rumah mereka. Mereka harus melewati sebuah hutan kecil. Luyo digendong oleh Loyo seperti biasa. Dan karena kelelahan, keduanya kemudian sepakat untuk berhenti sejenak di bawah pohon beringin di pojok hutan. Mereka kemudian duduk di sebatang pohon tumbang yang kelihatannya sudah tua dan sudah cukup lama tumbangnya. "Lo, bagaimana kalau sembari istirahat kita mengunyah sirih?" ajak Luyo. "Aku setuju, Kak." Begitu Loyo memanggil Luyo, karena dari segi usia, Luyo memang lebih tua. Keduanya kemudian mulai meramu kinang, perlengkapan makan sirih yang terdiri dari daun sirih, pinang, dan kapur sirih. Saat mereka menemukan pinang yang akan digunakan untuk meramu sirih, Loyo bermasuk mencari landasan untuk memotongnya. "Lo, dipotong pakai landasan yang kita gunakan untuk duduk ini saja," kata Loyo sambil sedikit menggeser pantatnya agar masih ada ruang untuk Loyo memotong sirih. "Iya, Kak," jawab Loyo sambil mengeluarkan pisau dan memulai memotong pinang. "Hah? Apa ini, Kak? Mengapa landasan kayu yang kita duduki dan saya gunakan untuk landasan memotong pinang mengeluarkan getah? Aduh, mengapa getah yang keluar berbau amis sekali?" seru Loyo pada Luyo. "Coba kulihat," jawab Luyo sambil mengamati getah yang keluar dari landasan. "Loh, ini bukan getah pohon, namun darah," seru Luyo. "Yang benar, Kak," kata Loyo. Luyo kemudian menempelkan jemarinya yang terkena darah ke hidung Loyo untuk dibaui, dan saat ia hendak menempelkan cairan itu ke hidung Loyo, Loyo mengangkat tangannya sehingga cairan itu sedikit mengenai mata kanan Loyo. Aneh, mata Loyo yang semula tidak dapat melihat apa-apa, kini dapat melihat. Dengan kagum dan masih diliputi rasa tidak percaya, ia memandangi sekeliling. Inilah yang dinamakan manusia. Berarti wujud dan rupaku juga hampir mirip dengan dia. Lalu ia berseru dan memanggil Luyo. "Kak, sebelah mataku yang terpercik getah itu dapat melihat." "Coba, Kak, kau percikan lagi di sebelah kiri," pinta Loyo. Dan sekali lagi, keajaiban muncul. Mata Loyo sebelah kiri setelah diolesi getah landasan oleh Loyo dapat melihat. Loyo kemudian bersujud di tanah mengucapkan syukur atas kesembuhannya, lalu berkata, "Kak, coba kau balurkan getah itu di kakimu. Kalau-kalau juga ada keajaiban dari Tuhan sehingga kakimu bisa sembuh dan kau bisa berjalan," kata Loyo kepada Luyo. "Kak, cobalah," pinta Loyo setelah beberapa saat Luyo belum mau menuruti permintaannya. "Baiklah, semoga Tuhan yang Maha Kuasa juga memberiku kesembuhan," kata Luyo. Dengan hati-hati, tangan Luyo yang masih berlepotan getah mengoleskan kepada kedua kakinya.
Dan keajaiban selanjutnya terjadi. Kedua kaki Luyo bisa diangkat dan bisa berdiri tegak dengan kedua kakinya. Terima kasih Yang Maha Kuasa, Engkau telah membebaskanku dari penderitaan bertahun-tahun ini. Luyo berbisik dengan tangis sambil bersujud mencium sang bumi tempat berpijak. Keduanya kemudian berbicara damai, bercikrak, menari, karena mereka terbebas dari penderitaan yang telah disandangnya bertahun-tahun. Loyo yang telah 18 tahun tidak bisa melihat, kini bisa melihat apa yang ada di hadapannya. Sedangkan Luyo yang selama 19 tahun tidak dapat berjalan sehingga harus meminta bantuan orang lain, kini bisa mandiri. Saat mereka menikmati kegembiraan dengan rasa syukur yang begitu dalam, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara dari sekitar tempat mereka duduk. Loyo dan Luyo, jangan terkejut. Darah yang kau usapkan tadi adalah darahku. Amatilah tempat yang kau duduki tadi, dan bekas tempat kau gunakan untuk memotong pinang adalah bagian tubuhku, kata suara tanpa wujud itu. Dan lebih terkejut lagi, setelah diamati secara seksama, ternyata yang mereka kira batang tumbang itu adalah seekor ular raksasa. Kalian berdua jangan takut. Batang yang kalian duduki adalah bagian dari tubuhku. Namaku Baru Kelinting. Aku sedang bertapa dalam upaya mencari ayahku. Namun, ada satu permintaan dariku. Jangan kau katakan pada seseorang pun kecuali kalian berdua perihal yang baru saja terjadi. Karena apabila ada orang yang tahu, maka mereka akan membunuhku. Kalian mau berjanji? Tanya Baru Kelinting. Loyo dan Luyo segera menganggukkan kepala bersamaan. Ya, Naga Baru Kelinting, kami berjanji. Apabila kami nanti memberitahu orang lain, kami tidak akan selamat, kata Loyo dan Luyo. Sekarang pergilah ke desa Patok. Di sana sedang diadakan pesta mereti desa. Banyak makanan dan minuman, serta hiburan akan disuguhkan. Bantulah penduduk mempersiapkannya, kata Baru Kelinting. Loyo dan Luyo segera bergegas menuju desa Patok untuk melihat keramaian dan membantu penduduk menyiapkan pesta. Dapur merupakan bagian terpenting dalam perhelatan itu. Namun, sampai siang, para paraga yang bertugas di dapur belum juga mendapatkan bahan baku lauk pesta. Sampai Loyo dan Luyo datang mendekati lokasi, kemudian menyapa orang-orang yang sedang sibuk berbenah. Selamat siang di sana. Kami pengembara. Kebetulan lewat. Kalau boleh tahu, ada acara apakah hari ini di desa Patok? Kami lihat penduduk semua sibuk, kata Luyo pada segerombolan orang yang sedang menghias panggung. Beberapa orang menoleh dan salah satu di antara mereka menjawab. Perayaan Merti Desa. Setiap setahun sekali diadakan keramaian untuk menghibur masyarakat dan selamatan agar Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesejahteraan bagi desa Patok, jawab kepala desa. Terjadi sedikit keributan karena kepala desa menganggap bahwa orang-orang yang bertugas mencari hewan buruan tidak becus dalam bekerja dan petugas menjadi tersinggung. Melihat keributan itu, Loyo dan Luyo berusaha untuk menjadi penengah. Saudara sekalian, saat ini memang musim kemarau panjang, sehingga hewan buruan jarang muncul karena rumput meranggas. Untuk itu, apabila bapak-bapak berkenan, akan kami tunjukkan daging binatang yang dapat kalian suguhkan di perhelatan ini, kata Loyo tenang dan sedikit takut menyinggung kepala desa. Apa? Di sekitar sini ada daging binatang yang bisa dimasak? Kata mereka serempak. Ya, mari ikuti kami, kata Loyo.
saat mereka akan bergerak menuju tempat baru kelinting di Bukit Telomoyo, Luyo berbisik pada Loyo. "Lo, apa kamu lupa janji kita pada baru kelinting?" Loyo yang diingatkan terkejut lalu menjawab, "Ah, lupakan saja. Dia hanya seekor ular, mana bisa kata-katanya bertuah. Yang terpenting, kita dapat membantu penduduk agar kita dapat diterima di sini," jawab Loyo kalem. Loyo lupa bahwa mereka telah berjanji pada baru kelinting bahwa mereka tidak akan memberitahu siapapun perihal baru kelinting dengan taruhan keselamatan mereka. "Bagaimana ini? Jadi menunjukkan kami lokasi binatang buruan yang dagingnya dapat dijadikan lauk pesta," kata kepala desa. "Ya, mari kita segera berangkat," kata Loyo. Setelah berjalan cukup jauh, sampailah ke lokasi tempat mereka sembuh oleh percikan darah naga baru kelinting. "Saudara-saudara, coba kalian perhatikan. Yang tampak sebagai kayu di bawah pohon beringin tua itu," kata Loyo. "Ya, itu batang kayu yang tumbang," kata kepala desa. "Salah. Yang tampak sebagai batang kayu tumbang itu sebenarnya adalah badan seekor ular naga yang besar. Coba kalian perhatikan dan ikuti secara seksama sampai di mana kita temukan kepala dan ekornya," kata Loyo bersemangat. Beramai-ramai mereka mulai memotong tubuh baru kelinting. Beberapa lama, daging yang mereka kumpulkan sudah sangat banyak, sehingga merasa tidak perlu untuk sampai menemukan ekor dan kepala baru kelinting. Mereka berpikir bila daging yang masih tersisa akan diambil keesokan harinya. Daging segera dimasukkan ke dalam karung, dan anehnya, begitu mereka akan meninggalkan tempat, Parto menjerit, "Kak Luyo, oh, bagaimana ini? Semuanya menjadi gelap gulita. Aduh Kak, aku tidak bisa melihat apa-apa. Aduh Kak, aduh." "Luyo, mengapa jadi begini?" teriak Loyo di tengah isaknya. "Ada apa Loyo? Kenapa kamu berteriak begitu?" jawab Luyo. Ternyata setelah penduduk memotong tubuh baru kelinting yang berupa ular raksasa, keajaiban terjadi. Kedua mata Loyo yang semula dapat melihat kini kembali buta. "Ya Tuhan, inikah murkamu karena aku ingkar janji? Ya Tuhan, Yang Maha Esa, ampuni aku," begitu isak Loyo. Loyo begitu menyesali semua perbuatannya. Loyo yang tidak mengingkari janjinya pada baru kelinting ternyata tetap berjalan tegak. Kedua sahabat itu pun berangkulan. Loyo yang menyesali pengkhianatan bersujud sambil berdoa, "Yang Maha Kuasa, ampunilah hamba, dosa hamba, kehilapan hamba, dan kesalahan hamba. Akibat tidak menepati janji, hamba kini menerima hukumanmu." Tamat.